Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Profesor Dr. Aditya Sukmana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Erlangga. Kali ini kita akan belajar wakaf digabungkan dengan salah satu instrumen Islamic Capital Market atau pasar modal syariah. Ya, di mana kasusnya? Kasusnya adalah Larkin Central Bus Terminal. Ya. Mari kita lihat. Sekarang ini ya, wakaf ini sudah merambah. Ya. Kita tahu wakaf sudah merambah inovasi dengan perbankan syariah, dengan asuransi syariah. Pasar modal ada di kasus Indonesia, cash wakaf link suku. Kasus di Singapura, musyarakah bonds di atas tanah wakaf. Nah, kita akan pelajari sekarang adalah wakaf saham. Ya, Larkin Central. Anda tahu Larkin itu di mana? Jawabannya adalah di Johor Bahru, Malaysia. Ya, di mana kasih sebetulnya Johor Bahru itu? Johor Bahru ini adalah, lihat peta ini. Ya, peta ini ya, sebelah kiri itu ada Aceh, ada Medan, dan tentunya ada Singapura. Ya, Johor itu dekat dengan Singapura. Ya, jadi negara bagian yang paling dekat dengan Singapura, negara bagian Malaysia maksud saya adalah Johor. Ya, nah itu ada tulisannya kecil sekali Johor Bahru. Ini sangat besar. Ya, mari kita lihat. Nah, ini dia. Di situ ada Larkin Central Bus Terminal. Tidak jauh dari imigrasi kalau menyeberang ke Singapura ya, harus ketemu dulu dengan imigrasi. Kalau Anda dari Larkin ya, ketemu dulu dengan imigrasi Malaysia untuk exit, kemudian Anda menyeberang, ketemu lagi dengan imigrasi Singapura untuk masuknya. Ya, tidak jauh ya, Anda coba bisa lihat di sini. Ya. Nah, mari kita lihat. Larkin Bus Central ini di Johor Bahru. Di situ ada bus yang antar kota, ada bus yang antar negara bagian, selatannya ke Singapura, kemudian sampai ke Kuala Lumpur, sampai juga ke utara ya, sampai ke mendekati Thailand ya, itu bisa dari situ ya. Dan bis ini di terminal ini ya, itu bisa macam-macam isinya ya. Jadi tidak sekedar terminal yang kita pahami hanya ada bis saja dan kemudian ada kios-kios pedagang kaki lima, tidak hanya itu. Tapi yang di Larkin ini luar biasa. Luar biasanya apa? Karena di situ ada penjual, kalau mereka istilahkan itu pasar basah. Ya, ada warung, ada jual ikan, ada jual sayur, ada jual buah. Ya. Bahkan mereka mendesain ya Larkin terminal ini adalah 1.000 orang at the same time, jadi barengan itu cukup ya gedungnya itu. Juga ada restoran-restoran fast food ya, KFC, pizza, McD dan sebagainya. Dan juga ada jual-jual tas, sepatu, toko-toko yang jual sepatu, buku ya, obat-obatan di farmasi ya, dan juga tempat untuk mobil ya, itu sangat nyaman sekali ya. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi ini memang seperti mall ya, mall yang kemudian ada toko-toko di dalamnya. Mari kita lihat. Nah, ini di dalamnya ya, di dalamnya itu ada toko-tokonya. Nah, itu toko itu nyewa ya, penghuninya, tenant-tenantnya itu nyewa kepada manajemen Larkin di situ ya. Nah, disitulah kemudian ada ekonomi yang bergerak di situ ya. Nah, ini kita lihat juga, ini jadi parkiran bisnya ya, untuk menaikkan penumpang. Kita lihat sangat rapi, bersih, dan teratur ya, ngantri gitu ya, teratur gitu ya, sangat nyaman sekali di sana ya. Nah, dulu tidak seperti itu gambarnya. Mereka kemudian mendirikan yang lebih besar lagi supaya bisa menampung bis lebih banyak ya, bisa menampung aktivitas ekonomi lebih banyak. Berapa yang mereka butuhkan dananya ya. Caranya bagaimana mereka bisa mendapatkan dana? Nah, kemudian mereka mengeluarkan apa yang disebut sebagai wakaf saham
Ya, berapa saham yang mereka keluarkan? Yang mereka keluarkan jumlah lembarannya itu adalah 850 juta saham. 850 juta saham. Harga per sahamnya berapa? Harga per sahamnya adalah 0,1 ringgit. Ya, sehingga kalau 0,1 ringgit dikalikan 850 juta, maka butuh dana sebesar 85 juta ringgit, atau kalau dikalikan 3.400 ya, kurs yang saya cek tadi hari ini maksudnya itu adalah sekitar 289 miliar rupiah. Itulah kebutuhan untuk membuat gedung renovasi, kemudian memperbanyak toko-toko yang disewakan, kemudian renovasi tadi pasar-pasar yang basah tadi, terus kemudian mendirikan parkiran. Itu kebutuhan dananya adalah 289. Entitasnya siapa aja yang terlibat dalam wakaf saham? Ya tentunya ada wakif. Ya, wakif ini siapa? Orang yang mendonasikan wakaf. Ya. Selain wakif siapa lagi? Mauquf, asetnya, ya. Aset wakafnya. Aset wakafnya dalam hal ini apa? Ya saham itu, karena yang diwakafkan adalah sahamnya. Ya, saham yang dikeluarkan itulah yang kemudian diwakafkan. Mauquf alaih siapa? Mauquf alaih ini sosial. Ya, sosial itu siapa? Ya tentunya orang-orang yang layak dibantu. Tapi dalam konteks ini, ya orang-orang yang layak dibantu itu difokuskan semua pada One-Cop ya, Wakaf An-Nur Corporation. Kemudian Wakaf An-Nur Corporation itu nanti akan memberikan kepada mereka-mereka yang layak untuk dibantu, ya, yang memang perlu bantuan. Nah, kemudian mari kita lihat strukturnya atau strukturnya bagaimana. Ya, kita lihat gambar ini yang paling bawah dulu. Larkin Central Property. Ini adalah perusahaan yang mengelola terminal tersebut. Ya, kalau kita mungkin seperti Angkasa Pura lah kira-kira begitu. Ya, PT Angkasa Pura yang ada di airport itu. Ya, mereka yang mengeluarkan saham. Ya, dalam konteks ini adalah wakaf saham. Ya. Nah, saham yang mereka keluarkan itu kemudian dibeli sama wakif. Ya, dengan harga yang seperti yang saya sebutkan tadi, dibeli oleh wakif. Setelah diterima oleh wakifnya, maka saham itu diberikan kepada One-Cop sebagai nazir khusus yang ditunjuk oleh siapa? Ditunjuk oleh Majelis Agama Islam Johor. MAIJ ini adalah nazir umum, ya. Kemudian nazir umum ini menunjuk One-Cop untuk menjadi nazir khas. Khas itu nazir khusus, ya. Nazir khusus ini ya hanya untuk perihal ini saja, ya. Ingat ya bahwa nazir ini adalah pengelola wakaf. Jadi wakaf sahamnya itu kemudian diberikan kepada One-Cop, ya. Nah, kemudian kan uang terkumpul tuh. Jadi wakif sesudah misalnya total 850 juta tadi itu habis semua terjual. Ya, mendapatkan jadi angka 289 juta tadi terkumpul, ya. Kemudian kan mulai digunakan untuk renovasi ya. Terus kemudian kan beroperasi, ya. Kemudian kan itu kan disewakan, kedai-kedai toko-toko itu disewakan, ya. Dapat kan namanya dividen, ya. Nah, dividen ini oleh Larkin Central Property ya, dari sewa-sewa dan lain sebagainya itu semuanya 100% diserahkan pada One-Cop. Diserahkan dulu pada One-Cop. Ya, One-Cop sebagai nasib khas. Nah, One-Cop kemudian membagi 90% dari dividen itu akan balik lagi ke Larkin Central. Ya, untuk sosial. Ya, nanti saya jelaskan untuk apa saja, ya. Ya, tentunya untuk renovasi juga, dan untuk perbaikan maintenance dan sebagainya itu, dan juga untuk membantu orang lain untuk beneficiaries itu juga, ya. Terus kemudian 10% itu adalah untuk yang Nazir Am atau Majelis Agama Islam Johor. Nah, 10% ini kemudian dibagi dua, ya. 5% itu adalah untuk MAIJ-nya, untuk administrasi, dan 5% itu adalah untuk sosial, ya. Nah, mari kita lihat. Nah, tadi kan harganya 0,1 per lembar saham, ya. Harga per lembar saham itu 0,1 ringgit, ya. Kalau kita beli itu minimal harus 1000 saham. Berarti 1000 kali 0,1 ringgitnya adalah 100 ringgit, ya. 100 ringgit, 1 ringgitnya itu 3.400, ya.
Kalau kita mau lebih dari 100.000 saham boleh, tapi kelipatannya harus 100 saham. Ya, harus 100 saham ataupun kalau kali 0,1 ringgit ya berarti 10 ringgit kelipatannya ya. Berapapun yang kita kemudian beli atau kita donasikan wakaf saham tersebut, maka OneCop tadi yang tempat yang kita tuju untuk menyerahkan wakaf saham tadi itu akan mengeluarkan sertifikat wakaf ya. Dan sertifikat wakaf itu sebagai bukti bahwa kita memang sudah berdonasi. Dan jangan lupa bahwa OneCop juga akan mengeluarkan tax receipt. Apa tax receipt ini? Jadi di Malaysia itu kalau kita sudah berdonasi wakaf, kita dapatkan tax receipt, maka itu akan mengurangi pajak. Nah, kemudian detailnya yang tadi dibeli sama subscriber tadi ya, itu untuk apa saja? Renovasi pasar basah, membuat terminal lebih besar, bis-bis itu bisa parkir dengan lebih luas ya, kemudian toko-tokonya lebih banyak, kemudian membeli tanah supaya bisa memperlebar kapasitas bisnya. Terus kemudian mendirikan parkir bertingkat untuk mobil di situ, mobilnya stay di situ berhari-hari ya karena orangnya keluar kota, nanti kemudian pulang lagi ya. Nah, kemudian yang 90% tadi ya yang balik lagi ke Larkin itu untuk apa? Itu adalah untuk mensubsidi mereka-mereka yang memang perlu bantuan. Jadi toko-toko tadi itu kan disewa sama macam-macam orang kan. Ada yang disewa itu orang yang sudah settle gitu ya. Tapi ada juga yang belum settle. Nah, yang belum settle itu disubsidi ya, dimurahkan ya. Nah, disewanya dimurahkan, tapi kemudian subsidinya ini dibayar dari bagian dari 90% itu. Apa tujuan penerbitan? Ya, tujuan penerbitan wakaf saham ini adalah untuk menyadarkan konsep wakaf itu sendiri. Ya, terus kemudian menghimpun dana untuk membangun fasilitas. Ya, fasilitas yang tadi, terminal tadi. Kemudian memberikan kesempatan publik untuk partisipasi sosial. Ya. Apa pelajaran yang bisa diambil dari sini? Pelajaran yang bisa diambil dari sini adalah wakaf digabung dengan Islamic Capital Market itu sangat luar biasa ya. Menggabungkan bisnis karena itu adalah terminal ya, orang aktivitas ekonomi dan sosial untuk membantu UMKM ya, orang-orang yang nyewa itu berpenghasilan rendah sehingga mereka bisa berdagang dan sebagainya ya. Bisnis terminal ya, terminal bisnya, sosialnya adalah untuk UMKM. Risikonya kecil. Kenapa? Karena ini sangat strategis. Ya, bis terminalnya ramai dan sebagainya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang barusan kita bahas. Insya Allah kalau ada pertanyaan silahkan Anda email di sini. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.